Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah kali ini berjudul Ipar adalah Dajjal, terlalu di luar nalar. Anggi menatap kosong ke arah jendela rumahnya, merenung akan kejadian-kejadian aneh yang terus menghantui hidupnya. Rumah besar yang dulu menjadi tempat penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi sarang teror dan misteri yang tak terpecahkan. Semua dimulai sejak adik iparnya, Vera, pindah untuk tinggal bersama mereka. Anggi dan suaminya Elias telah lama menjalin hubungan, dari masa-masa susah saat kuliah hingga akhirnya menikah setelah Elias mendapatkan pekerjaan yang mapan. Pernikahan mereka berjalan harmonis meskipun sederhana. Anggi bukan tipe wanita yang menuntut kemewahan. Baginya, kesetiaan dan cinta Elias sudah lebih dari cukup. Mereka dikaruniai seorang anak, Danar, yang menjadi pusat kebahagiaan keluarga kecil itu. Namun, segalanya mulai berubah setelah Vera datang. Vera adalah adik Elias, mengalami masalah keuangan dan membutuhkan tempat tinggal sementara. Anggi dengan tulus mengizinkan tinggal bersama mereka, tapi kehadiran Vera justru membawa ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Suasana rumah mulai terasa ganjil. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang bisa dianggap wajar, seperti barang-barang yang hilang dan muncul di tempat yang tidak seharusnya, atau suara-suara aneh di malam hari. Namun, semuanya berubah drastis ketika Anggi mulai mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar. Suatu malam, Anggi terbangun dari tidur mendengar suara desisan samar. Ia melihat ular besar menjalar di sudut kamar tidurnya. Dengan kaget, ia langsung menjerit dan memanggil Elias. Elias datang dengan panik, namun ular itu menghilang tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Elias menganggap itu hanya imajinasi Anggi, mungkin karena stres mengurus bayi mereka. Namun, Anggi tahu ada sesuatu yang sangat salah. Tidak hanya itu, kejadian yang paling membuat Anggi ketakutan adalah ketika ia melihat bayi mereka, yaitu Danar, digendong oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya di tengah malam. Saat ia mendekati perempuan tersebut, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sosok menyeramkan dengan mata putih tanpa pupil dan gigi yang tajam. Perempuan itu mendesis pelan, "Ini bukan tempatmu," lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Anggi yang terpaku ketakutan. Anggi mencoba mengabaikan kejadian itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hanyalah ilusi akibat kurang tidur. Namun, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Pada suatu pagi, Anggi mendapati dinding kamar bayi dipenuhi dengan goresan-goresan aneh, seolah ada sesuatu yang mencakar dinding itu dari dalam. Elias, yang selalu bersikap rasional, menganggap semua itu hanyalah kebetulan. Namun, bagi Anggi, ini adalah petanda bahwa ada sesuatu yang sangat jahat bersembunyi di rumah mereka. Suatu hari, saat Vera sedang membantu merapikan rumah, Anggi merasakan firasat yang buruk. Ia melihat Vera diam mematung di tengah ruangan dengan mata kosong menatap ke arah langit-langit. Anggi mendekati Vera dan bertanya apa yang terjadi. Bahkan berbalik, Vera berbisik pelan, "Semua ini sudah ditakdirkan. Aku hanya melaksanakan apa yang harus kulakukan." Ucapan itu membuat bulu kuduk Anggi meremang. Ia langsung menarik Vera, tetapi Vera tersenyum dingin dan berkata, "Kamu terlalu naif, Anggi. Ini baru permulaan." Perasaan takut mulai menyelimuti Anggi setiap harinya. Ia mulai mencurigai Vera terlibat dalam kejadian-kejadian aneh di rumah mereka. Kecurigaan ini semakin kuat ketika Anggi menemukan benda-benda aneh tersembunyi di kamar Vera. Seperti boneka bayi dengan wajah Danar,
dan lilin-lilin hitam yang telah terbakar separuh. Anggi mencoba berbicara kepada Elias tentang hal ini, tetapi Elias hanya menganggapnya berlebihan. Mungkin itu hanya barang-barang yang Vera simpan. Jangan langsung berpikir yang aneh-aneh. Mencoba menenangkan Anggi. Namun, naluri seorang ibu membuat Anggi tidak bisa tinggal diam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang sangat jahat bersembunyi di balik wajah manis Vera. Makin hari, Vera semakin sering berlama-lama di kamar bayi Danar. Selalu dengan alasan ingin membantu Anggi. Namun, setiap kali Anggi masuk ke kamar, Danar selalu menangis histeris. Bayi itu seolah merasakan ada energi gelap di sekitarnya. Malam berikutnya, Anggi tak bisa tidur. Ada firasat buruk yang terus menghantui pikirannya. Ketika akhirnya ia tertidur, ia terbangun karena mendengar suara-suara berbisik dari arah kamar bayi. Tanpa membuang waktu, Anggi berlari ke kamar Danar. Di sana, ia melihat Vera berdiri di samping tempat tidur bayi, memegang boneka Danar yang ia temukan sebelumnya. Vera sedang berbisik pelan, "Dajjal akan datang, dan aku akan menyambutnya dengan sukacita." Anggi berteriak histeris dan langsung merebut Danar dari pelukan Vera. Vera hanya tertawa kecil, senyum penuh kemenangan terpampang di wajahnya. "Kamu tidak akan bisa menyelamatkan dia," katanya dengan nada mengancam. Anggi berlari keluar kamar dengan Danar dalam gendongannya. Namun tiba-tiba ia merasa tubuhnya lemas. Kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Suara Vera terdengar makin keras di belakangnya. "Tak ada yang bisa menghalangi takdir, Anggi. Kamu dan anakmu adalah bagian dari ini." Anggi berusaha memanggil Elias, tapi suaminya tidak ada di mana-mana. Keesokan paginya, Anggi menceritakan semua kejadian mengerikan itu kepada Elias. Kali ini, Elias terlihat bingung. Wajahnya pucat dan dia tampak linglung. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Tapi, aku rasa ada yang salah dengan Vera," ucapnya dengan suara pelan. Elias memutuskan untuk mengajak Vera bicara secara langsung, menanyakan tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka. Ketika Elias menghadapi Vera, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Sudah terlambat, Mas. Semua ini sudah berjalan sesuai rencana. Kamu tidak akan bisa menghentikannya." Vera menatap Elias dengan tatapan dingin, seolah-olah ia bukan lagi adik yang ia kenal. "Aku sudah menyerahkan diriku pada kekuatan yang lebih besar, dan kalian semua hanyalah pion dalam permainan ini." Vera mengungkapkan sesuatu yang membuat Elias dan Anggi terguncang. Ia bercerita bahwa ia telah lama terlibat dalam sekte pemujaan Dajjal, yang berjanji akan memberikan kekuasaan dan kekayaan bagi mereka yang setia. Vera telah menjadi bagian dari ritual-ritual gelap yang tidak pernah mereka bayangkan, dan kehadirannya di rumah mereka adalah bagian dari rencana jahat itu. Anggi dan Elias merasa hancur. Mereka segera memutuskan untuk mengusir Vera dari rumah. Namun, pada malam terakhir sebelum Vera pergi, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Malam itu, suara gemuruh aneh terdengar dari seluruh penjuru rumah. Anggi terbangun dengan perasaan mencekam. Ia berlari ke kamar bayi, hanya untuk menemukan tempat tidur Danar kosong. Jantungnya berhenti sejenak saat ia menyadari bahwa Danar hilang. Dengan panik, ia mencari ke seluruh rumah, namun tidak menemukan jejak anaknya. Saat itu, Vera muncul di depan pintu rumah. Dengan senyum licik di wajahnya, ia berkata, "Kalian sudah terlambat. Danar sekarang adalah milik Dajjal." Tanpa berpikir panjang, Elias menyerbu ke arah Vera. Tapi tubuhnya terhempas ke belakang seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghantamnya. Rumah itu kini dipenuhi oleh energi gelap yang tak terjelaskan.
Anggi berteriak memanggil anaknya, sementara Vera tertawa dengan suara yang bukan lagi suaranya. Tawa itu menggema, menciptakan rasa takut yang mencekik mereka berdua. Dalam keputusasaan, Anggi jatuh terduduk di lantai. Air mata mengalir di wajahnya. "Tolong kembalikan anakku," isaknya pelan. Tapi Vera hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Ini adalah akhir dari segalanya." Tiba-tiba, angin kencang berembus dari segala arah, merobohkan barang-barang di sekitar mereka. Lampu-lampu berkedip sebelum akhirnya padam total. Di tengah kegelapan itu, suara tawa jahat Vera terus terdengar. Semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya menghilang. Ketika pagi tiba, Vera sudah tidak ada lagi. Anggi dan Elias menemukan Danar terbaring di kamar bayi, dalam keadaan selamat namun tidak sadarkan diri. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu dan mencari bantuan dari orang-orang yang paham akan hal-hal gaib. Meski mereka berhasil menyelamatkan Danar, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Trauma mendalam akibat kejadian itu terus menghantui mereka. Dan mereka selalu bertanya-tanya, apakah kekuatan jahat itu akan kembali suatu hari nanti.